Baik, kepada kelas 5A, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu matematika. Nah, pokok bahasan kita perkalian dan pembagian pecahan. Tentang 1. Perkalian pecahan, yang kedua pembagian pecahan, dan yang ketiga perbandingan. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, juga kita tetap berdoa yang dipimpin teman kita Aldian. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami akan memulaikan pelajaran ini ya Tuhan. Berkatilah Ibu, Bapa dan Guru kami ya Tuhan. Hilangkanlah virus Corona ini ya Tuhan, agar kami bisa bersekolah lagi ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Aldian yang telah memimpin doa kepada kita. Nah, sekarang mari kita lanjutkan pelajaran kita dan kita dengarkan penjelasan berikut ini. Pembelajaran yang kita ulang pertama adalah perkalian pecahan. Harus kita ingat, pada perkalian berbagai bentuk pecahan, salah satu pecahan harus diubah bentuknya sehingga jenis pecahan sama, yaitu sama-sama pecahan biasa atau sama-sama pecahan desimal. Kemudian jika pecahan dalam bentuk pecahan biasa, maka yang dikalikan adalah pembilang pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua, serta penyebut pecahan pertama dikali dengan penyebut pecahan kedua. Sedangkan jika dia bentuk desimal, dilakukan perkalian seperti perkalian bilangan bulat, namun dihitung banyak koma di setiap bilangan. Pada bilangan pertama berapa, pada bilangan kedua berapa. Jadi dijumlahkan banyak bilangan di belakang koma, dan sebanyak itulah nanti pada hasil banyak bilangan di belakang koma. Ingat, bilangan di belakang koma itu adalah di sebelah kanan dari tanda koma, sedangkan di sebelah kirinya adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, 3,5 dikali 2, 2/5. Kita selesaikan dalam bentuk pecahan biasa. Maka 3,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, sama itu dengan 35/10 sama dengan 7/2. Mengapa bisa 7/2? Karena 35/10 sama-sama kita bagi 5. Kemudian 2/5 kita ubah ke pecahan biasa, maka hasilnya menjadi 2 kali 5 ditambah 2/5. Hasilnya 12/5. Sehingga perkalian menjadi 3,5 dikali 2, 2/5 adalah 7/2 dikali 12/5. 7 kali 12, 84. 2 kali 5, 10. Maka hasilnya 84/10. Sama itu sebetulnya menjadi 8,4. Tapi karena ini diinginkan pecahan dalam bentuk pecahan biasa, maka 84/10 kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. Hasilnya 42/5. Sama itu dengan 82/5. Pembelajaran kita yang kedua yang mau kita ulang adalah pembagian pecahan. Pembagian merupakan kebalikan dari perkalian pecahan. Pembagian pecahan harus diubah menjadi perkalian dari kebalikan pecahan pembagi. Seperti 7/9 dibagi 5. Sama itu dengan 7/9 dibagi 5/1. Maka kita ubah menjadi perkalian, yaitu 7/9 dikali 1/5. Jadi yang kita balikkan adalah pembagi. Pembagi tadi 5. 5 itu sama dengan 5/1. Kalau kita balikkan menjadi 1/5. Jadi dalam bentuk pecahan biasa, maka dikalikan lagi pembilang pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua,
serta penyebut pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pecahan kedua. Sebagai contoh, 2/5 dibagi 1,2. Kedua pecahan ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2/5 kalau kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 2 kali 5 tambah 2/5, hasilnya 12/5. Sedangkan 1,2 kita ubah ke bentuk pecahan biasa adalah 12/10. Sama-sama kita bagi 2, hasilnya menjadi 6/5. Jadi 22/5 dibagi 1,2 menjadi 12/5 dibagi 6/5. Pembagian harus kita ubah menjadi perkalian. Maka menjadi 12/5 dikali 5/6. Hasilnya menjadi 12 kali 5, 60. 5 kali 6, 30. Hasilnya menjadi 60/30, sama itu dengan 2. Pembelajaran yang mau kita ulang adalah perbandingan. Pada perbandingan berlaku elemen yang dicari sama itu dengan angka perbandingan elemen yang dicari per angka perbandingan elemen yang diketahui kali elemen yang diketahui. Sekarang ini yang mau kita gunakan bagaimana penggunaan dari rumusan tersebut. Sebagai contoh, selisih gaji Beni dan Mahmud adalah Rp1.200.000. Jika perbandingan gaji mereka 15/11, tentukanlah gaji mereka masing-masing. Pertama kita buat dulu diketahui gaji Beni banding gaji Mahmud sama dengan 15/11. Elemen yang diketahui adalah selisih gaji mereka 1.200.000. Maka harus kita cari selisih perbandingan gaji mereka, yaitu 15 dikurang 11 sama dengan 4. Setelah kita peroleh selisih perbandingan, baru dapat kita cari besar gaji mereka. Yang pertama kita cari besar gaji Beni adalah angka perbandingan gaji Beni per selisih perbandingan dikali selisih gaji mereka. Sama itu dengan gaji Beni tadi angka perbandingannya 15. Sedangkan selisih perbandingan gaji mereka adalah 4. Maka menjadi 15/4 kali 1.200.000. 1.200.000 dibagi 4 hasilnya 300.000. Maka besar gaji Beni adalah 15 kali 300.000. Hasilnya adalah Rp4.500.000. Baik, sekarang kita cari gaji Mahmud. Gaji Mahmud dapat kita cari dari angka perbandingan gaji Mahmud per selisih perbandingan dikali selisih gaji mereka. Mengapa menjadi selisih perbandingan menjadi pembaginya? Karena yang diketahui itu adalah selisih gaji mereka. Hasilnya menjadi 11/4 dikali Rp1.200.000. 4 itu diperoleh dari selisih perbandingan, yaitu 15 dikurang 11. Hasilnya menjadi, kita bagikan dulu 1.200.000 bagi 4. Hasilnya 300.000. Maka besar gaji Mahmud itu adalah 11 kali 300.000 rupiah. Menjadi 3.300.000 rupiah. Jadi besar gaji Mahmud adalah 3.300.000 rupiah. Sedangkan besar gaji Beni adalah 4.500.000 rupiah. Demikianlah materi pembelajaran kita. Untuk memantapkan pengetahuanmu, coba kerjakan tugas pembelajaran berikut. Nomor 1, 8/9 dikali 3/4. Nomor 2, 3/1/4 dikali 6/8. Nomor 3, 3/1/5 dibagi 2,4. Nomor 4, perbandingan bilangan A, B, dan C adalah 5/4/3. Jika jumlah ketiga bilangan tersebut 180, tentukanlah nilai setiap bilangan. Yang kelima,
Di sebuah keranjang terdapat bola merah dan bola hijau dengan perbandingan 18:15. Jika selisih bola merah dan hijau dalam keranjang 45 bola, tentukanlah banyak masing-masing bola. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi.